Assalamualaikum. Hari ini aku mau ngajak kalian klinik tour ke klinik utama dokter kita. Ayo ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang di klinik dokter kita. Ada yang bisa saya bantu? Kak, saya mau berobat. Boleh Ya. dijelaskan nggak di klinik dokter kita ada pelayanan apa aja ya? Oh, ini klinik dokter kita ini klinik utama, Kak. Jadi ada banyak pelayanan dokter spesialisnya, tapi ada juga pelayanan dokter umum dan gigi. Boleh saya ajak keliling sambil saya jelaskan satu persatu? Boleh Kak? Silakan. Ya. Di sini ada ruang dokter umum dan di sebelahnya ada ruang tindakan. Itu untuk kasus kalau ada gawat darurat. Nah, kalau di sebelah sini ada ruang poli kandungan yang prakteknya oleh Dr. Adnova Reswari. Boleh lihat ruangannya Kak? Boleh, silahkan. Silahkan masuk, Ibu. Ya. Jadi Bu, ini ruangan yang digunakan oleh dokter kandungan untuk pemeriksaan dan USG. Alat USG-nya bisa dilihat di sini. Di sini bisa USG untuk abdomennya dan juga USG transvaginal. Berarti bisa USG perut dan transvaginal juga ya Kak? Betul, bisa Ibu keduanya di sini. Ruangan ini juga digunakan oleh dokter penyakit dalam, yaitu kalau di sini oleh Dr. Sumartini Dewi. Biasanya di ruangan ini juga jadwalnya setiap hari Rabu jam 4 sore sampai jam setengah 6 sore. Kalau bedanya USG abdominal sama transvaginal apa Kak? Kalau USG abdominal itu nanti mengarahkannya di bagian perut untuk lihat kondisi rahimnya dan janin yang ada di dalam rahim. Jadi kalau misalnya pas di abdomen itu nggak bisa terlihat jelas, biasanya itu disarankan oleh dokter untuk USG transvaginal untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Mari kita lihat ke ruangan yang lain. Ayo. Kalau di sini ada ruangan pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau misalnya Ibu nanti mau cek darah, bisa dilakukan di klinik dokter kita. Jadwalnya sesuai dengan jadwal yang tertera di sini, yaitu hari Senin sampai Sabtu, jam 10 sampai jam 5 sore. Nah, selain pemeriksaan lab darah yang biasa, yang rutin, di sini juga bisa untuk pemeriksaan patologi anatomi, karena di sini ada dokter spesialis Hana Agustina, yaitu dokter spesialis patologi anatomi. Baik. Jadi kalau misalnya Ibu mau cek-cek kayak hasil biopsi jaringan, nah itu bisa dilakukan juga di klinik kami. Wah, cukup lengkap juga ya Kak ya. Kalau di lantai 2-nya ada apa lagi Kak? Di lantai 2 ada pelayanan dokter spesialis lainnya. Mari saya antar. Nah, di sebelah sini ada ruangan poli anak. Dokternya oleh Dr. Marta SPA. Jadwal beliau setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 malam sampai jam 8 malam. Selain digunakan oleh dokter spesialis anak, ruangan ini juga digunakan untuk tindakan khitan. Jadi kalau misalnya Ibu punya anak di rumah, barangkali mau disunat, bisa di sini oleh Dr. Afiat. Jadwalnya sesuai perjanjian, jadi nanti bisa ngobrol dulu, tanya-tanya dulu di resepsionis klinik kami. Iya, jadi fleksibel ya Kak ya? Iya, jadwalnya. betul, nanti bisa diatur. Boleh lihat ruangannya Kak? Boleh, silahkan. Nah, ini ruangannya. Wah, so cute. Jadi sudah didesain supaya kids friendly dan Iya. menyenangkan ketika anak konsultasi di ruangan. Ah, lucu. Ya. Di sini juga ada TV-nya. Jadi kalau misalnya nanti ada anak yang mau dikitan, disunat, ini sambil nonton TV, biasanya kita setelin kartun atau film yang sesuai dengan tontonan anaknya. Tuh. Kita lanjut ke ruangan yang lain, Bu. Baik. Silakan. Di sini ada ruangan poligizi Ibu oleh Teh Amanda Syifa Alzena Putri. Jadi kalau misalnya nanti Ibu mau konsultasi perihal gizi, anak-anaknya juga bisa konsultasi dengan Teh Amanda di sini. Nah, selain digunakan untuk konsultasi gizi, ruangan ini juga difungsikan sebagai poliherbal. Kalau misalnya nanti Ibu mau berobat, tapi obatnya nggak mau pakai obat-obatan medis, Mbak pakai herbal dulu. Nah, bisa konsultasi ke poliherbal. Di sini ada 2 opsinya, dengan Dr. Rika Fatmawati, Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 5 sore, dan oleh Dr. Mila Anissa, Senin sampai dengan Minggu sesuai perjanjian. Wah, menarik tuh Teh, ada poliherbal ya.
Kalau kita pengen konsultasi ke Polyherbal itu bisanya kapan Teh? Itu biasanya ketika misalnya ibu berobat nih, tapi ibu nggak mau pakai obat-obatan medis dulu, pengennya coba yang alami dulu. Nah, misalnya pakai rimpang-rimpang atau yang organik, jadi konsultasi ke Polyherbal supaya nanti resep obatnya menggunakan formula dari herbal gitu, jadi nggak pakai obat-obatan medis. Selanjutnya di sebelah sini ada ruang poli THT. Di sini ada 4 dokter THT yang berpraktek. Pertama ada Dr. Rika Fatmawati setiap hari Senin sampai Jumat di jam yang sudah disebutkan di sini. Lalu setiap hari Sabtu oleh Dr. Riri dan Dr. Amanda, dan hari Minggunya oleh Dr. Mirza. Baik. Nanti untuk jadwal lengkapnya, ibu juga bisa minta dikirimkan dari resepsionis klinik kami. Nah, ini kalau khusus poli THT ini Senin sampai Minggu itu ada jadwal prakteknya. Jadi hari libur, weekend tetap praktek. Bisa kalau misalnya mau berobat ke poli THT. boleh lihat ruangannya Kak? Boleh, silahkan. Di sini ruangannya. Biasanya kalau misalnya nanti konsultasi, duduknya di sini pasien dan keluarga. Ketika ada tindakan, pasien dipersilahkan duduk di sebelah sini. Nanti dokter akan periksa. Gitu. Di sini juga ada ini ya, gambaran anatomi ibu untuk membantu menjelaskan kondisi pasiennya. Kalau misalnya ada keluhan di antara hidung, telinga, dan tenggorokannya. Kita lanjut ke ruangan yang sebelahnya. Baik, silahkan. Nah, kalau di sebelah sini ada ruang bekam dan akupuntur. Nah, bekam dan akupunturnya juga oleh Dokter Afiat setiap hari Senin sampai Minggu sesuai perjanjian. Dan kalau misalnya nanti bekamnya mau sama dokter yang perempuan lagi, barangkali kalau ibu kan sama perempuan, mungkin kalau suaminya ibu sama Dokter Afiat yang laki-laki ya. Kalau sama yang perempuan bisa sama Dokter Mila Anissa. Jadwalnya setiap hari Senin sampai Minggu juga sesuai perjanjian. Berarti yang melakukan bekam dan akupunturnya oleh dokter ya Kak? Betul, jadi bekamnya dilakukan oleh dokter dan dokternya sudah berkompetensi dalam bidang tersebut. Nah, di sini juga bisa akupuntur oleh Dokter Afiat untuk pasien yang laki-laki dan dengan Dokter Rika Fatmawati untuk pasien yang perempuan. Oh iya Bu, selain pelayanannya sudah tadi saya jelaskan, di sini juga kita ada pelayanan konsultasi dengan psikolog. Jadi barangkali nanti ibu, anak atau keluarganya ada yang mau konsultasi, tes IQ, tes psikotes, tes minat dan bakat, itu juga bisa dengan psikolog di klinik dokter kita. Jadwalnya nanti sesuai perjanjian, jadi reservasi dulu dengan resepsionis kami. Kalau tumbuh kembang anak? Sama dokter spesialis anak. Oh bisa. Yes, tapi kalau tumbuh kembang, iya sih kalau tumbuh kembang anak itu biasanya dengan dokter spesialis anak. Tapi kalau misalnya itu perihal pendidikan anak, tentang minat dan bakat, nah itu juga bisa konsultasi dengan psikolog pendidikan. Kita ada psikolog pendidikan, ada juga psikolog anaknya. Kak, kalau boleh tahu klinik dokter kita itu sudah berdiri berapa lama ya? Kalau klinik dokter kita ini sudah berdiri sejak tahun 2016, Bu, sebenarnya. Lalu di tahun 2019 berubah menjadi klinik utama. Bedanya kalau klinik Pratama dulu hanya ada pelayanan dokter umum dan dokter gigi saja. Kalau klinik utama ada pelayanan dokter spesialisnya. Nah, di tahun 2024 kami pindah ke sini, ke tempat yang baru, karena dulu waktu 2019 itu pelayanan dokter spesialisnya baru dokter spesialis anak dan THT saja. Melihat dari kebutuhan masyarakat dan pasien yang berkunjung ke klinik itu kan cukup banyak beragam, dan kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi berusaha untuk melengkapi dengan pelayanan dokter spesialis yang lainnya. Jadi kami pindah ke sini dan menambah juga dengan pelayanan dokter spesialis lainnya yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, jadi berkembangnya lumayan cepat ya Kak? Alhamdulillah. Kalau untuk visi misi dari klinik dokter kita apa Kak? Kalau untuk visi misinya, kami berharap klinik ini bisa menjadi klinik yang memberikan pelayanan secara holistik kepada pasien. Jadi tidak hanya tepat dan akurat dalam diagnosa saja, tapi juga bisa menjawab seluruh kebutuhan pasiennya. Makanya kita di sini berusaha menambah pelayanannya dengan bermacam-macam dokter spesialis, ada THT, ada anak, ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis rehab medik, ada juga psikolog dan yang lainnya. Supaya ketika pasien kesini tuh udah lengkap gitu, kebutuhannya bisa terjawab oleh klinik dokter kita.
seperti itu. Yang membedakan klinik dokter kita dengan klinik yang lainnya apa, Kak? Nah, kalau di klinik dokter kita tidak hanya tadi memberikan konsultasi secara medisnya saja, tapi kami berusaha untuk mengajak seluruh jajaran tenaga kesehatan di klinik ini untuk memberikan edukasi yang lengkap kepada pasien. Selain menjelaskan tentang penyakitnya dan secara medisnya, kami juga mengajak pasien itu untuk berdoa bersama-sama. Biasanya di akhir sesi konsultasi itu ada diajak doa bersama gitu. Jadi supaya kita sama-sama memahami bahwa proses pengobatan ini adalah proses ikhtiar gitu. Karena nanti kan ujungnya ketika pasien sembuh itu adalah kesembuhan itu hasil pemberian dari Allah, bukan karena obat dari dokternya gitu. Jadi seperti itu. Wah, Masya Allah banget ya, Kak ya. Kliniknya sangat lengkap dan komprehensif sekali. Menurut saya, sebagai pasien yang udah lama langganan di klinik dokter kita, dari mulai lokasi yang lama sampai sekarang pindah ke yang baru, sangat-sangat pesat sekali perkembangannya. Dan di lokasi yang baru ini, Masya Allah sekali, tempatnya sangat nyaman, parkirannya luas, ambience-nya juga homey, dan dokter-dokternya sangat kompeten di bidangnya. Menurut saya, klinik dokter kita ini one stop health service, di mana kalian bisa mendapatkan semua solusi untuk permasalahan kesehatan kalian. Dan uniknya lagi, di sini bukan hanya solusi medis yang didapatkan, tapi juga pendekatan secara ruhani yang bisa menunjang kesembuhan pasien. Jadi, buat kalian warga Bandung yang lagi nyari rekomendasi klinik, aku rekomendasiin banget nih klinik dokter kita. Tempatnya nyaman, pelayanannya lengkap, dokternya profesional, terus bukan cuma fisik yang disembuhin, tapi hatinya juga disupport untuk bisa sembuh. Ya. Makasih ya Kak Rizky, udah dibantu klinik tuh. Sama-sama Ibu, semoga sehat selalu. Sampai bertemu lagi di klinik dokter kita. Dadah!